Bagaimana awal munculnya manusia? Dari mana nongolnya? Dari batu, dari pohon, apa dari tanah? Dari tanah. 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Manusia pertama, gimana proses penciptaannya? Ditumbuhkan. 17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Jadi ada manusia nabati namanya. Ketika posisi bumi dalam keadaan terbaiknya, maka pasti di situ bakal muncul namanya sosok manusia. Ya. Dan masih ada tuh sisa-sisanya manusia yang tumbuh dari bumi, yang nggak ada asal usulnya, seperti suku Bunian gitu kan, atau suku Mante. Itu manusia-manusia ditumbuhkan tuh. Dan Tuhan menumbuhkan manusia itu 18 pasang. 8 berpasangan. 8 pasang yang berpasangan. Kalau 8 pasang berapa? 16. Kalau berpasang lagi? Nah. Gitu, 32. Jadi 16 pasang. Orang nyebutnya ras manusia. Jadi manusia itu diciptakan 8 pasang yang berpasangan lagi. Jadi 16 ras manusia. Tapi yang populer 8 ras manusia, Bu. Buktinya apa? Negro tidak bisa melahirkan Cina. Bisa nggak? Negro, yang rasnya negro bisa nggak melahirkan Mongolid? Nggak bisa. Berarti leluhurnya Mongolid? Leluhurnya negro? Leluhurnya Melayu? Ya Melayu. Betul nggak, Bu? Ya. Ya berarti Tuhan tidak menciptakan satu, enggak. Nah kalau gitu Adamnya berapa? Adamnya 16. Dan dia punya pasang gitu, punya pasangan, Bu. Jadi 32. Iya kan sepasang-sepasang. Nah dari situlah kemudian muncul, dari manusia nabati tadi disempurnakan sampai satu titik, disempurnakan fisiknya juga, disempurnakan akalnya juga, disempurnakan jiwanya juga. Itulah namanya Adam. Adam tuh manusia pertama yang dihukumi sebagai manusia. Sebelumnya belum, namanya Meganthropus. Nah dari Meganthropus ada proses menuju Homo sapiens. Dari Homo sapien disempurnakan lagi, gitu. Nah, kenapa jadi kesini ceritanya? Oke Kang, mantap Bang. Balik ke ini lagi. Oke, jadi sekarang berarti kalau kita bicara dalam konteks jiwa yang udah ada dari awal, ya. Terus kalau kita bicara karma itu adalah hukum action yang akan kembali ke konsekuensi, bagaimana kita menentukan segera perilaku padahal jiwanya udah ada gitu? Iya. Gimana pilihan kita sebagai manusia gitu? Iya, kalau diumpamakan SIM card tadi ya. Misalnya gini, SIM card itu kan fungsinya salah satunya nyimpen data ya. Ada saatnya kita tidak lagi butuh SIM card itu. Datanya rusak atau datanya buruk, mending ganti nomor baru aja. Dia gitu, Bu. Tapi jika di dalam SIM card itu datanya penting, dipertahankan nggak? Nah begitulah cara Tuhan mempertahankan jiwa kita. Kan dalam proses perjalanan pergantian kendaraan tadi, sampai dia jadi manusia nih, dikasih kesempatan hidup jadi manusia, disinilah kesempatan sang jiwa untuk menyempurnakan jiwanya. Dari amarah, kemudian lawamah sampai mutmainnah. Jadi yang diperhitungkan di sininya ketika dia jadi manusia. Makanya lahir sebagai manusia adalah kesempatan langka. Dan ini lama, nunggunya 4,5 miliar tahun. Artinya kalau kita sia-siakan kesempatan hidup kita sekarang, ya nanti karma berikutnya tambah repot nih. Perjalanan berikutnya nyusahin diri. Nyusahin diri. Kenapa? Nanti bakal balik, mood lagi kesini lagi.
Dalam konsep Quran itu ada dua jenis reinkarnasi. Ada reinkarnasi sempurna dan reinkarnasi tidak sempurna. Reinkarnasi sempurna adalah mengulang kembali perjalanan jiwa dari nol lagi. Dari nol, dari benda mati, batu, besi, ya, biota laut, terus butuh waktu segini lagi perjalanannya. Iya. Nah, tetapi jika dalam perjalanan hidup kita hanya kesalahannya yang bisa dimaafkan, itu lahirnya atau reinkarnasinya tidak harus sempurna, hanya mengulang kehidupan aja. Ada setidaknya 4 alasan mengapa kita harus lahir lagi. Setidaknya ya, kenapa kita mesti lahir lagi jadi manusia? Tidak mengulang dari nol nih. Pertama, ada hutang yang belum terbayarkan. Ini hutang apa nih? Hutang apa aja? Oh, oke. Ya, termasuk hutang budi. Itu yang jarang orang sadari. Hutang budi ya. Nah, kalau ibu tidak balas, atau setidaknya kita tidak mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan membalasmu dengan balasan yang terbaik, kita punya utang ke dia. Dibantu orang, ditolong orang, disenyumin orang, pokoknya masih baikin orang lah, dilayani orang, Bu. Makanya surat 486 tuh, apabila dihormati balas. 486 ayatnya. Oh, ini bagus nih. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Segala sesuatu diperhitungkan sama Tuhan. Jika kamu mendapat penghormatan, balas dengan yang lebih atau minimal serupa. Kalau kita tidak membalas, utang nggak kita? Itu yang mesti dibayar. Mengapa manusia harus lahir lagi? Pertama, karena ada utang yang belum terbayar. Kita harus lahir, harus ketemu orang itu, dan kita mesti bayar ke dia dengan cara apapun. Oke, yang kedua nih, tadi ada utang. Yang kedua ada doa, ada harapan, ada obsesi yang belum terlaksana. Oke, keinginan yang belum kewujud. Nah, itu menjadi alasan kenapa kita mesti lahir lagi. Semakin banyak daftar doa, semakin banyak daftar keinginan, ya semakin ulang lagi, lahir nggak kelar-kelar, Bu. Kapan kita balik kepada Tuhannya? Oke. Ada keinginan, ada doa yang belum terkabul. Yang ketiga, ada tugas yang belum kelar. Tugas yang belum selesai. Ya, contoh. Misalnya, dulu ada cerita Disney itu, Om Disneyland, siapa yang Disneyland yang ini siapa idenya? Yang punya ide? Walt Disney. Walt Disney, Bu. Jadi Om Walt Disney itu punya obsesi kan? Punya gambaran, punya keinginan lah. Dia ingin membuat sebuah land Disney kan gitu. Disneyland. Nah, waktu dia meninggal, sudah selesai belum proyeknya? Belum. Nanggung kan? Masih tengah-tengah, dia udah keburu mati. Reinkarnasi lagi di Mickey Mouse gitu. Dan dia pasti balik lagi nerusin proyeknya dia. Iya. Waktu ditanya, bukan ditanya, diwawancara tuh keluarganya, waktu ketika Disneyland sudah selesai, jika Bapak masih hidup, dia pasti bangga dan bahagia. Kenapa? Proyeknya sudah terlaksana. Oh, jangan dikira Bapak nggak ada di situ. Lo kok tahu? Tahu, balik lagi, cuman nggak ribut kan? Ya nelusin proyeknya lah tuh, sampai kelar tuh, Bu. Kelar udah baru pulang lagi tuh. Tugas apapun ya. Itu contohnya, ya. Balik lagi nerusin proyeknya dia, Bu. Pasti dalam wujud yang lain atau tugas yang lain, Bu. Mungkin datangnya sebagai karyawan kayak apa. Yang penting dia nerusin tugasnya dia sendiri. Ya.